Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di Alkritik. Oh, udah kayak youtuber ini, bener aja, ya kan? Udah lah, jangan terlalu tegang. Tadi saya tutup mic bukan lagi susun kata-kata, suruh amankan si kecil dulu kan. Nah, yang baru datang di Al Edukasi, selamat datang. Saya bukan tuan rumah Mata Najwa, saya tuan rumah Al Edukasi. Jadi icon nanti, itu lama-lama aja Kak. Nah, tadi sore saya dapat DM dari teman-teman member nanyain satu project, ya kan? Begitu saya cek, ternyata udah ada di Indodax. Di videonya juga dijelaskan ada di Indodax. Oke. Berarti udah berizin Bapepti, baguslah. Dan bagi teman-teman juga jadinya mudah beli kan. Tapi sesuai dengan apa yang kebiasaan kita di sini, sebelum bertindak itu selalu coba untuk menganalisa supaya jangan lagi seperti sebelum-sebelumnya kita kena dikerjain sama project-project yang ini. Definisi project scam itu adalah memanfaatkan para member untuk mengambil keuntungan, itu ya. Nah, jadi bukan berarti harga anjlok, wah ini scam, salah itu. Nggak boleh kita menjudge seperti itu. Tetap kita lihat, ketika dia masih ada di market, dia belum scam namanya. Scam itu kalau dia sudah full, udah narik semua asetnya, liquidity-nya di semua exchange, baik itu centralized exchange ataupun decentralized exchange, terus kita tidak bisa jual asetnya kita, nah itu baru scam. Itu baru scam. Kalau dia masih ada, apalagi liquidity-nya masih banyak, market kapitalnya masih besar, itu bukan scam lah. Perkara harga naik ataupun turun drastis, semua project punya army, hampir semua project punya army, hampir semua project punya fooder. Apa itu fooder bang? Fooder itu kalau army rata-rata udah tahu kan. Kalau fooder itu kalau istilah anak-anak sosial media itu haters. Banyak orang yang coba, yang benci ataupun mungkin memanfaatkan situasi, dia bikin berita miring sehingga harga turun, setelah itu dia nyerok, ataupun memang dia tidak senang dengan proyek itu, dia terlalu fanatik dengan proyeknya, maka dia ngefoot di proyek lain untuk biar proyek itu hancur gitu, turun harganya. Tapi selama dia masih tersedia di market, itu belum terkategori sebagai scam secara teknikal. Kalau secara pendapat pribadi boleh aja. Karena itu pendapat pribadi. Tapi kalau di Al Edukasi, yuk kita pakai data analisis, kita berbicara by data, supaya tidak terkontaminasi ke teman-teman yang lain. Supaya tidak menjadi food. Gitu loh. Malam ini pun kita bahas token yang akan kita bahas, itu kita tidak, saya disclaimer dulu bahwa kita tidak mau dalam niat memfomokan ataupun menjudge proyeknya orang, tidak. Tapi karena ditanyakan, oke, ayo kita bahas gitu loh. Oke, saya garis bawahi lagi, kita tidak dalam posisi memfomokan atau menjelekkan atau kita ngefoot ke proyeknya orang, tidak. Kita di sini grupnya adalah edukasi. Kita bukan grup project. Oke? Jadi apa yang kita bahas malam ini batasannya adalah sebagai bahan edukasi. Mau hasilnya positif, negatif, masing-masing orang silahkan menilai sendiri. Dan yang fanatik dengan token ini,
Kalau terima, syukur alhamdulillah. Kalau tidak terima, ya ini pendapat gitu loh. Ini pendapat dari komunitas ini, diskusi yang kami lakukan tanpa ada niat untuk nge-food ataupun memfomokan. Kita start. Oke. Pertama, seperti YouTuber-YouTuber yang lain, dia analisa harga pasar dulu, ya kan, baru masuk vintage ya, gaya. Enggak, kita langsung aja cari. Tadi tokennya itu apa ya? TWELV Zodiac. Oke. Dia udah ada di CMC. Saya tadi dapat YouTube-nya, hanya tidak etis kalau misalnya saya putar YouTube-nya. Nanti kita dibilang FOMO-kan atau apa gitu. Kita nanti kena dua, nanti kita kena ke YouTubernya lagi ya kan. Tadi yang DM saya ngasih, nah tokennya tuh ini. Saya langsung buka di CoinMarketCap, bukan berarti harus ada di CoinMarketCap, enggak. Tapi karena dia mencantumkan di sini ada di dia udah ada di CoinMarketCap, makanya saya bukanya startnya barusan dari CoinMarketCap. Gitu. Supaya lihat juga bahwa oh ternyata terdaftar gitu. Kalau di CoinMarketCap gitu websitenya, white papernya apa semua terdaftar. Kita start dari projectnya dulu, harga belakangan. Oke. Pertama, komunitasnya lengkap. Apakah harus ada komunitasnya, Bang? Enggak harus. Bagi saya ya, bagi saya tidak harus. Kenapa? Karena contoh, Bitcoin emang ada komunitasnya. Sekarang aja baru ada. Dulu diam-diam aja di darknet, mereka pakai transaksi dan segala macam itu diam-diam aja. Nggak ada tuh kayak sekarang army-armian dan segala macam, nggak ada. Tapi kalau sekarang tapi kalau ditanya apakah ada efeknya terhadap harga ataupun proyek itu sendiri, ada pastinya, ada. Tapi kalau misalnya nggak ada komunitasnya, dia scam nggak, Bang? Nggak. Seperti yang kita jelaskan tadi, definisi scam itu bukan berarti salah satu parameter tidak ada, hilang, ataupun salah satu parameter itu menjadi minus karena harga misalnya tiba-tiba drastis turun, selama dia masih tersedia di market, dia belum bisa kita kategorikan sebagai scam. Kita lihat di websitenya, project dia adalah Metaverse, bagus. Metaverse bagus. Hanya mungkin yang sebelum-sebelumnya Indonesia terlalu difomokan dengan Metaverse sehingga orang jor-joran di project Metaverse yang akhirnya projectnya mandek, harganya anjlok. Saya tidak bilang scam ya, tapi harganya anjlok dan segala macam sehingga banyak yang kecewa, banyak yang merasanya rugi karena dia akhirnya cut loss, banyak yang nyangkut dan segala macam. Ini cara saya juga menganalisa di project-project. Ini dia sudah ada videonya, udah ada tutorialnya segala macam, bla 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 bla. Oke, saya berusaha cari project lain. Dia basisnya adalah community, play to earn ternyata. Oke, mainannya dia play to earn. Oke ya, titik garis bawahi, play to earn. Ini item-itemnya di metaverse-nya dia. Metaverse itu bisa game, bisa map atau apapun itu. Metaverse itu dunia digital. Tapi semua yang ada di dalam itu tersertifikasi. Apakah yang di YouTube tuh dia pakai kacamata, apakah itu metaverse, Bang? Enggak semuanya metaverse. Oke, karena ada video 3 dimensi yang tidak terkategori sebagai metaverse. Kenapa? Karena definisi metaverse yang sebenarnya secara teknikal adalah semua objek yang ada di dalamnya tersusun dari sebuah kontrak. Artinya semuanya tersertifikasi. Jadi kalau ada ruangan makan, dapurnya, mejanya, piringnya, alas piringnya, kemudian sambelnya, semuanya terdiri dari NFT, non-fungible token. Artinya tidak bisa terduplikasi. Itu metaverse.
Kalau dia tidak tersertifikasi seperti itu, walaupun dia pakai kacamata yang kayak keren-keren itu, saya pakai bahasa sederhana ya, karena banyak teman-teman yang baru di dunia kripto di sini. Apakah itu metaverse? Bukan, belum tentu metaverse. Ini keren, metaverse-nya keren, ya kan? Tapi saya baru dapat satu poin bahwa dia ternyata play to earn. Setelah itu kita masuk ke tokenomics. Tokenomics dari 100% tokennya ternyata cuma 88%, yang akan digunakan oleh developer, yang 92%-nya itu akan masuk sebagai pool, dimasukkan ke pool. Harusnya kemungkinan ini maksudnya liquidity, dimasukkan sebagai liquidity pool nih. Kemudian dari yang 8% ini, alokasi tokennya itu 10% untuk developer. Jadi bukan dari 100% ya, dari yang 8%-nya. 10% itu untuk developer, 25% untuk ekosistem, 15% untuk marketing event, kemudian 10% untuk foundation-nya, kemudian 3% untuk 3% dari 8% yang diberikan kepada peserta seed sale, 12% dari 8% yang dijual pada masa private sale, dan 25% yang dimasukkan ke public sale. Kok aneh? Mungkin saya baru lihat proyeknya seperti ini. Dan ini saya pikir ini yang dimasukkan ke market sama dia, ternyata ini yang masuk ke public sale. Masuk ke roadmap-nya. Roadmap-nya udah ada di kuartal 1, kuartal 2. Saya coba cari poin lain selain NFT. Ini style saya ya untuk mencari project. Selain play to earn, apalagi dia launch token, seed sale, private public, exchange launch, kemudian online offline launch, 5 negara, rilis NFT, staking pool. Oke. Poin kedua, dia ada program staking. Kemudian metaverse, environment design, bla bla. Ini cuman teknis dari metaverse-nya. Kuartal 2B-nya marketing offline, website versi 2, Trust Wallet, MetaMask support. Nah, Trust Wallet, MetaMask support saya kurang ngerti, mungkin maksudnya ini logonya di MetaMask dan Trust Wallet itu sudah muncul. Mungkin ya, karena kalau dibilang Trust Wallet dan MetaMask support, kalau dia sudah token, kalau dia berbasis blockchain dan networknya sudah ada di wallet yang bersangkutan, contoh Trust Wallet ataupun MetaMask, apalagi ini bisa di custom ininya, networknya, selama dia EVM ya, bukan natif, maka dia pasti akan muncul gitu loh. Ini maksudnya mungkin logonya udah muncul. Kemudian decentralized exchange, Pancake, kemudian NFT marketplace. Oke, poin ketiga saya dapat, NFT marketplace. Kita catat dulu. Saya buka notepad. Pertama, P2A, play to earn. Yang kedua, staking. Yang ketiga, NFT marketplace. Oke, kita cari lagi yang lain. Ini teknis metaverse-nya aja. Di kuartal 3 token launch, web versi 3, launch metaverse, NFT marketplace versi 2. Oke, masih NFT judulnya. Ini ada lanjutannya enggak? Oh, enggak ada. Kemudian kita lihat partnership-nya. Dia ada di CoinTiger. Dia ini untuk BSC scan-nya. Kemudian Pinta ini kalau enggak salah kaitannya dengan grafis, kalau enggak salah ya. Saya jarang lihat Pinta. Coin Market Cap, ini tadi Coin Market Cap-nya dia. CoinGecko, dia juga sudah ada di CoinGecko. Indodax, berarti dia sudah ada di Indodax. Bapepti, berarti dia project Indonesia, karena dia minta izin sama Bapepti. Kalaupun dia bukan project Indonesia, dia punya perwakilan di Indonesia. Kita buka di Bapepti. Ternyata dia di
di posisi 501. Dia udah ada, benar dia sudah ada izinnya dari Bapepti. Oke, berarti satu poin positif bahwa token ini legal diperdagangkan di Indonesia karena sudah tersedia di Indodax dan sudah berizin Bapepti. Indodax juga sekarang itu Indodax setahu saya tidak mau melisting token-token yang tidak berizin Bapepti. Dari sisi regulasi aman. Oke, makanya saya bilang tadi kita tidak memfomokan ataupun mau ngefoot sama project ini, enggak. Kita cek, ini biasanya kalau DAPP itu decentralized aplikasi. Oke. Ini Connect Network, Connect Wallet. Ini NFT marketplace-nya. Dia sudah ada, sudah tersedia. Dia kita Connect Wallet dulu. Ini wallet NFT saya. Kemudian networknya cuman BSC. Mungkin dia akan nanti mungkin ke depannya dia akan connect ke yang lain. Kita stop di sini. Bang, bukannya NFT itu yang kita dengar di YouTube itu selalu identik dengan Polygon, selalu identik dengan Solana? Enggak juga. Selama dia pakai EVM dia bisa terbitkan NFT kok. Tuh, kenapa? Karena function awal dari Ethereum memang menyiapkan itu. Gitu. Maka turunan ataupun ataupun blockchain yang menggunakan EVM, Ethereum Virtual Machine, pasti bisa menerbitkan NFT. Tinggal si developernya aja, si blockchainnya mau digunakan untuk menerbitkan NFT atau enggak, menerbitkan kontraknya. Kemudian nanti dia naruh di mana filenya. Dari sisi sini bagus. Kita dapat 3 poin di sini. Dia ada play to earn, ada staking, dan ada NFT marketplace. Kenapa saya catat itu? Itu 3 ini akan mempengaruhi harga. Kenapa saya cari 3 poin tadi ini? Saya sebenarnya harapannya masih ada poin yang lain, tapi saya baru dapat 3 ini. Soalnya baru tadi sore dikasih. Dia play to earn, berarti kita kalau main di gamenya dia, ataupun mungkin di metaverse-nya dia, kita akan dapat reward dari permainannya kita. Staking, kalau kita nge-stack, mempertaruhkan tokennya kita, maka kita akan dapat reward dari developer. Yang ketiga, NFT marketplace. NFT marketplace berarti dia ada sumber pendapatan. Oke. Dia ada sumber pendapatan dari NFT marketplace-nya. Kenapa? Karena setiap orang minting ataupun bertransaksi, berarti tokennya akan menjadi gas fee ataupun jadi alat bayar di NFT marketplace. Biasanya seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat di BSC-nya. 1, dia verify, tidak ada router yang mencurigakan. Kemudian dia bukan single file smart contract-nya. Untuk mempermudah, karena teman-teman masih baru, saya tinggal coba cek di write contract-nya. Sebenarnya harus dicek masuk ke smart contract-nya, nyari ada function-function yang tersembunyi enggak. Dia ada approval-nya, recovery token-nya, renounce ownership-nya, berarti bisa dipindah tangankan. Kemudian ada transfer normal, withdraw payable normal. Ini hanya untuk membaca aja. Kalau read ya untuk membaca aja. Ownership-nya, wallet develop ini deployer bisa jadi owner, tapi bisa juga owner itu bukan deployer. Oke, deployer itu apa? Ini loh. Ini yang bikin, ini yang bikin address-nya.
Oke. Dia di sini itu sama pemiliknya. Owner sama deployer sama, pakai wallet yang sama, berarti kita nggak usah buka punya orang. Kemudian tapi dia bisa dipindah tangankan karena bisa di renounce kepemilikannya. Kemudian di BSC dia udah muncul, oke, positif. Kita masuk ke sini dulu ya. Ini belakangan. Kita lihat di sini dia harganya lagi naik. Kita cek di Indodax. Ini saya pakai time frame 1 jam ya. Beda marketnya. Kok beda bang harganya? Ya beda lah, beda market, beda exchange, ya kan? Di sini mungkin ada yang beli dalam jumlah banyak, di sini nggak ada, maka di sini tidak tereksekusi. Di sini akan melihat harga market untuk memerintahkan robotnya, begitupun sebaliknya ini. Melakukan pemasangan di posisi harga tertentu supaya arbitrase tidak terlalu jauh. Biasanya seperti itu, tapi sepertinya ini tidak. Sehingga apa yang terjadi di CoinTiger tidak terjadi di Indodax. Kemudian perbedaan harga di sini apa namanya? Arbitrase, perbedaan harga antar satu market dengan market lainnya. Apakah bisa dimanfaatkan? Bisa, tapi tetap gior ya. Tetap hati-hati. Perhitungkan gas fee keluar pada saat kirim dari salah satu exchange ke exchange lainnya. Kemudian perhatikan open posisinya, jangan sampai kita belinya 100, ternyata yang pasang di harga yang bagus itu cuman mau menjual cuman mau membeli 7, sedangkan kita masukkan 100 mau jual di sini, cuman 7 yang dapat harga bagus, yang lainnya itu harga jelek. Tuh, itu diperhatikan kalau mau main arbitrase. Kemudian berdasarkan data coin market cap-nya, dia juga tersedia di PancakeSwap. Oke, kita buka, kita copy smart contract-nya. Setelah itu kita masuk di Dextors. Ternyata kita buka ini. Menurut Dextors, bukan menurut saya. Itu kelamaan tidak main ini. Poolnya itu yang tersedia tinggal 94 tokennya. Liquidity-nya itu $234, tapi masalahnya tokennya itu cuma tersedia sekian. Oke, kita cek langsung ke exchange. Cek dulu. Kita masukin aja 99. Benar kan? Cuma 94. Token yang tersedia di exchange ini, kalau kita beli pakai BNB, kita tersedia cuma 94, sekian token. Kita balik, kalau saya jual, ternyata liquidity-nya cuma 0,4 BNB. Apakah itu jadi masalah? Sebenarnya tidak jadi masalah karena dia ada di Indodax dan di CoinTiger. Itu harus saya bahas karena terjadi arbitrase yang sangat jauh di sini. Dari harga 12.000, 15.000 dan 20.000. Maka logika orang awam yang baru belajar kripto, baru belajar main arbitrase, wah ternyata kita beli di CoinTiger 12.000, kita kirim ke PancakeSwap, kita selisihnya banyak. Begitu kita mau jual ternyata pada saat kita jual, kita tidak dapat harga sebagus yang kita harapkan. Kenapa? Karena liquidity-nya cuma segini. Makanya itu saya buka. Apakah itu jadi negatif? Enggak juga. Gitu. Jadi negatif hanya untuk pemain arbitrase. Kalau pemain yang lain, ya belum tentu. Kalau jadi catatan, ya mungkin jadi catatan. Oke, next-nya. Kita masuk ke harga. Harga harian. Hari ini, dia ngedam barusan
tidak kategori DAM sih karena nggak terlalu jauh. Tapi harganya turun, kita lihat per 7 harinya sama, harga minggunya sama, harga yearsnya masih tetap merah, masih di bawah, dan harga keseluruhannya oke. Kenapa saya harus cek satu-satu? Saya mau lihat initial price-nya berapa, harga existing-nya berapa. Patokannya dengan berapa yang dipegang oleh para seed sale yang ikut di seed sale dan private sale sehingga ini bisa terjadi. Oke? Dari 200.000 loh, ngedam ke 14.000. Kalau dia koin ataupun token airdropan terjadi candle seperti ini, wajar, sangat wajar. Kenapa? Karena pemain airdrop sebagian besar, apalagi yang baru main airdrop, pasti langsung take profit, langsung jual mereka. Lihat aja kita selama ini, pengalaman teman-teman yang sebelumnya kan kayak gitu. Main token, main yang pakai aplikasi klik-klik, ataupun airdrop yang pakai bot Telegram, ataupun yang pakai apa namanya, saya lupa, yang webnya untuk airdrop, main airdrop, yang follow Instagram, follow Twitter, apa segala macam, termasuk yang kemarin teman-teman pelajari di Galaxy yang pakai versi Web3. Begitu teman-teman dapat, teman-teman kan pasti harapan di bayangannya teman-teman yang direkam duluan adalah kita dapat tokennya sekian, koinnya sekian, harga inisialnya sekian. Harga awal yang dipublish itu dipublish oleh developer, biasanya dipublish, biasa juga tidak. Itu namanya harga inisial ketika dia nanti resmi diluncurkan di market. Kita harapannya semua dapat harga itu, padahal begitu kita semua berbondong-bondong jual, terjadi dumping harga sehingga harga itu anjlok ke bawah. Seperti inilah candlenya. Permasalahannya di sini tidak ada airdrop. Ngerti? Di sini tidak ada airdrop. Kok candlenya parah? Oke. Jadi catatan, iya. Apakah minus? Saya tidak berani bilang minus, tapi bagi saya ini akan menjadi catatan. Kok harganya anjlok seperti ini? Apa yang terjadi? Siapa yang jual? Kalau ini terjadi di DEX, kita bisa ngecek. Tapi kalau masalahnya dia sudah ada di 2 checks centralized exchange. Kita tidak bisa cek. Kenapa? Karena exchange-nya centralized. Tidak seperti kalau terjadinya di PancakeSwap. Kita ngeceknya bisa di sini. Kita bisa ceknya di data explore-nya. Tinggal lihat aja di sini apa yang terjadi, ya kan? Nah, itu satu akan menjadi catatan bagi saya. Kemudian dari sini saya akan berpikir bahwa dengan 3 poin tadi, play to earn, saya bisa dapat 1 poin. Ternyata bisa jadi orang-orang yang main play to earn-nya itu yang melakukan dump. Karena dia dapat tokennya, memang dia tidak ada airdrop, tapi ada play to earn. Dia tinggal sama seperti airdrop. Dia main gamenya ataupun main di metaverse-nya, setelah itu dia dapat reward, tokennya dijual ke market. Maka itu yang bisa menghancurkan harga. Oke? Staking itu tidak bisa sebenarnya digunakan untuk membantu developer mempertahankan harga, karena dengan komitmen orang-orang yang staking dia akan menahan, mempertaruhkan tokennya. Makanya namanya dipertaruhkan, karena dia akan hold tokennya, dikunci, dan dia tidak peduli berapapun harganya nanti di market. Tapi dengan catatan dia akan dapat koin ataupun token reward, entah itu token dalam bentuk token itu sendiri atau koin itu sendiri, ataupun token atau koin lainnya. Itu loh, itu staking. Maka dia tidak akan terlalu mempengaruhi harga, dia hanya punya kekuatan untuk mempertahankan harga, bukan untuk menaikkan harga. Sama sekali tidak bisa untuk menaikkan harga. Kenapa? Karena dia cuma staking, cuma di hold, tidak membeli ataupun menjual. Sedangkan yang mempengaruhi faktor yang mempengaruhi harga adalah orang yang membeli dan menjual. Sedangkan pay to earn dibagikan secara gratis, orang menjualnya ke exchange, maka harganya pasti turun. Kemudian NFT marketplace,
harusnya menjadi sumber pendapatannya dia untuk mengangkat harga. Kenapa? Karena orang yang main di NFT marketplace-nya nantinya itu akan membeli tokennya untuk menjadikannya sebagai gas fee ataupun alat bayar di NFT marketplace-nya. Tapi ternyata tidak bisa membendung arus jual. Arus jual masih lebih besar. Sebenarnya ada satu lagi poin yang harusnya kita catat karena dia adalah metaverse. Di mana ketika kita main di metaverse, ada event-event di dalam metaverse yang sebenarnya kita harus bayar. Dan ketika kita masuk di sana biasanya banyak hal yang kita harus bayar. Dari situ sebenarnya developer bisa mendapatkan pendapatan. Tapi sayangnya itu tidak bisa membendung harga. Oke. Terus poinnya apa Bang? Poinnya ketika ada yang seperti ini, saya tidak akan masuk di masa sekarang. Saya masih akan wait and see. Kenapa? Saya harus menunggu dulu karena kekuatannya tinggal satu, yaitu komunitas. Kalau komunitasnya tidak solid, dia akan kesulitan melakukan pump harga. Token yang seperti ini, saya tidak menjudge ya, tapi biasanya terindikasi sebagai token dump and pump atau token dump pump. Ketika ada arus, ketika orang mencairkan dari play to earn-nya, maka terjadi dumping harga. Ketika misalnya developer dapat investasi dari investor dan segala macam, developer melakukan pumping harga. Dia akan masukkan beli token di market supaya harganya naik lagi. Sama seperti kejadian XRP kemarin, dia dapat trust kembali dari para investor, maka harganya membludak sampai kemarin di 3 hari itu dia bisa tembus di 1,3 billion dolar kan, volume transaksinya. Sekali lagi, di sini kita tidak memfomokan ataupun nge-food projectnya orang, tapi karena ada yang bertanya, maka bolehlah kita jadikan bahan pembelajaran. Dan saya tidak akan menarik kesimpulan token ini bagus atau tidak, jelek atau tidak, karena teman-teman sendiri, Anda sendiri semua yang bisa menilainya, yang berhak menilainya. Saya bukan financial advisor, saya bukan manajer investasi Anda. Maka silahkan Anda tentukan sendiri, saya hanya membantu untuk menganalisa. Tapi kalau saya udah di dalam Bang, ya berarti Anda harus bantu komunitasnya untuk memarketingkan token ini. Kecuali kalau token ini bisa bekerja sama dengan project lain sehingga tokennya itu dibutuhkan. Karena ketika tokennya tidak dibutuhkan yang terjadi, makanya saya masih wait and see, yang akan terjadi adalah harga akan terus turun. Bayangkan kalau saya hold dan harganya itu turun, maka saya bukan investasi judulnya. Itu yang kalau menurut saya ya, tapi itu bukan kesimpulan. Kembali semuanya itu balik ke teman-teman semua. Saya tidak akan jelaskan lebih spesifik lagi, lebih panjang lebar lagi, karena di sini tuh kita cuman untuk tahu bagaimana sih cara melihatnya, gitu loh. Tidak untuk menjudge. Sekali lagi, kalau di sini ada foundernya ataupun timnya dari project ini, kami tidak sedang memfomokan ataupun nge-food project ini, tidak. Teman-teman yang ada di sini itu semua baru belajar kripto, sangat baru malah. Malah mereka tidak ngerti mana itu Web3 dan segala macam. Malah mereka begitu lihat PancakeSwap juga paling saya rasa teman-teman baru lihat tadi PancakeSwap itu yang kayak gimana. Itu exchange juga decentralized sama yang teman-teman kerjakan di Project Venom. Ada swap kan, yang dimana kita harus connect wallet dulu, jadi kita tidak perlu ngirim tokennya kita atau koinnya kita ke situ, tinggal connect wallet aja. Nah itu PancakeSwap salah satunya seperti itu. Dia adalah decentralized exchange atau DEX. Sedangkan Indodax, CoinTiger itu centralized exchange, di mana kita harus kirim dulu ke sana. Kalau OKX Bang, OKX itu ada 2 fitur, ada centralized-nya dan ada decentralized-nya. Karena dompetnya itu decentralized, exchange-nya itu centralized. Makanya begitu kita mau transaksi, dari dompet kita mesti pindahkan dulu tuh, mesti transfer dulu. Mudah-mudahan teman-teman dapat poinnya, dan jangan nanya lagi ke saya, kesimpulannya apa Bang, kita masuk atau enggak? Semua balik ke masing-masing,
Dior bukan Dior sekedar Dior, bukan hanya Dior tapi saya sebenarnya ngajak, tidak, betul-betul teman-teman harus Dior. Tetap hati-hati, tetap waspada. Apa yang saya jelaskan bisa salah, bisa benar. Teman-teman tinggal lihat apa yang saya jelaskan malam ini, dapat poinnya, oh begini toh caranya kalau kita mau masuk dalam sebuah project. Karena sebelum-sebelumnya yang kita pelajari kan, mana linknya bang, ya kan? Link yang diminta. Mana aplikasinya bang? Aplikasi yang diminta. Padahal project crypto itu tidak nanya seperti itu. Biasanya orang nanya mana webnya. Atau nanya, dia udah tersedia di X yang mana. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Tapi jangan terlalu lama ya. Jangan terlalu banyak pertanyaannya. Karena kita step-step aja deh belajarnya. Jangan langsung diberondong semua. Nggak begitu cara belajarnya. Step-step, step by step. Sama seperti selama ini teman-teman belajar di sini. Oke, silahkan yang mau bertanya. Silakan yang lain. Om Supriyanto, silakan. Barangkali ada yang mau ditanya. Om Supri, monitor. Wah, sebenarnya pertanyaannya simpel tadi saya. Monggo. Ya, malam Bang Al itu ya. Pertanyaannya satu sih saya tadi. Pingin kesimpulan sebenarnya, ternyata nggak bisa, ya udah. Pertanyaannya hanya itu aja sebenarnya yang saya cari. Karena soalnya grupnya kita edukasi Om, bukan grup project. Siap. Jadi saya tidak pernah mengeluarkan statement ini yang bagus, ini yang jelek. Kecuali kalau jelek, teman-teman ngerti kalau saya bilang silahkan ditentukan sendiri. Kalau saya tidak bilang ini jelek, berarti silahkan mereka pikir sendiri Om. Tapi kalau jelek saya pasti langsung bilang, ini jangan masuk scam. Gitu loh. Artinya token ini tidak terkategori sebagai scam Om. Token apakah token ini layak? Ya layak. Gitu loh. Tapi kembali tergantung teman-teman sendiri. Gitu. Oke, siap. Kan karena saya investor Om. Siap Om. Silakan Om. Om masuk di seed sale atau private sale atau pas di publiknya Om? Saya belum masuk kemana-mana gitu. Oh gitu. Siap Om. Iya. Boleh. Belum masuk kemana-mana. Kalau dari sisi legalitas dia kan sudah ada Om. Market pun ada. Dalam artian enggak lah, dia tidak terkategori scam lah. Saat ini ya, kecuali sampai developernya narik liquidity-nya itu baru scam. Tapi kalau seperti ini, apakah masih berpotensi? Kalau kita bertanya potensi selalu ada, karena tidak ada yang bisa menduga. Karena bisa aja pertengahan jalan dia dapat investor, kemudian dia mengembangkan ke sektor lain. Makanya saya bilang, kalau saya pribadi wait and see, gitu loh. Oh ya, siap. Saya juga kalau begitu ya, saya akan wait and see aja gitu. Siap Om. Karena kan seperti yang sudah dijelaskan dari Sabung Al tadi, udah sangat jelas, detail sekali itu bagi saya untuk Dior gitu. Jadi kalau misalkan tadinya sih, ya seperti tadi saya bilang, saya menunggu tuh kesimpulan sebenarnya. Karena saya seorang investor, jadi ya kan harus yang saya inginkan kan adalah kesimpulan, iya atau tidak gitu. Siap Om. Sebenarnya gini Om, makanya saya tadi juga garis bawah, saya tadi juga tekankan bahwa teman-teman yang sudah masuk di dalam, maka bantulah, sama seperti saya sering beberapa kali sih diundang ke grup komunitas projectnya kan. Dia nanya tentang coba dibedah dong project yang kami ikutin, saya bedah dan segala macam. Saya kesimpulannya adalah karena kalian semua adalah arminya, adalah komunitasnya, maka bantulah developer untuk memasarkan token ini. Karena kalau bukan kalian yang bantu, maka siapa lagi? Kalianlah sebenarnya marketingnya. Gitu Om. Jadi kalau ada yang sudah masuk, maka bantulah marketing developernya untuk memarketingi gitu loh. Karena tanpa itu investor yang lain akan menganalisa dengan seperti saya menganalisa gitu Om.
Ya, Mungkin siap. dari situ nanti akan ada investor besar yang tertarik gitu loh. Atau dia bisa akhirnya bekerja sama dengan project lain. Misalnya dia bekerja sama dengan Nanovest mungkin, sehingga dia list di Nanovest menjadi salah satu token alternatif alat bayar di sana sebelum di swap jadi rupiah, kemudian dia digunakan untuk membayar di sana. Bisa jadi, who knows gitu loh. Makanya kesimpulan saya hanya wait and see. Tidak mau memberikan arahan ke teman-teman untuk beli ataupun jangan beli, karena kalau kita lihat legalitasnya lengkap gitu loh. Proyeknya bagus, kan saya bilang tadi dari sisi proyek bagus, tapi sayangnya dari sisi harga itu aja. Makanya saya masih wait and see gitu, Om. Ya, siap. Oke, Om. Saya bersyukur sekali, Om, dengan adanya saya bisa masuk ke grup edukasi ini. Makanya kan tadi sore begitu saya dapat dari rekan gitu, terus saya langsung sampaikan ke Bung Al gitu. Ini bagus apa enggak gitu. Sebenarnya kan hanya sebatas itu sebenarnya. Karena Boleh. tapi ya, oh ternyata mau di apa namanya disampaikan di sini sampai gitu kan bagi layar begitu. Akhirnya saya tadi lihat, wah iya juga. Kalau misalkan saya nggak masuk dalam grup edukasi, mungkin saya udah langsung jeblos aja Om gitu. Siap, Om. Iya, Nah, iya, sorry Om ya, tadi saya ada statement bahwa nanti lain kali kalau nanya pastikan punya NFT, karena di sini tuh kami programnya gini Om. Jadi teman-teman yang lain di sini kebanyakan sebagian besar itu ex dari proyek-proyek sebelah, mereka kena scam dan segala macam, ada yang masih nunggu bertahun-tahun tidak kunjung tiba waktu yang ditunggu. Akhirnya teman-teman ngumpul di sini, saya ngedukasi teman-teman dari bawah Om. Dari betul-betul memperkenalkan apa itu blockchain, apa itu kripto dan segala macam, untung ruginya seperti apa, dan kami teman-teman Kopi Kripto bantu saya untuk membiayai di sini dan segala macam, kasih materi dan segala macam. Makanya teman-teman di sini tuh tahu, karena Om baru kan, jadi Om nggak nangkap mungkin. Di sini tuh kami programnya cuman kayak yang Om siapa tadi yang dia nabung di Indodax. Nah, di sini tuh kami cuman dorong teman-teman, kalau main kripto, ayo kita start dengan yuk nabung kripto tiap minggu atau tiap 2 minggu, entah itu 10.000 sampai 50.000 aja dulu. Nggak usah lebih. Biasakan aja dulu, rasain aja dulu 10.000 sampai 50.000, karena makanya saya arahkan ke Indodax, karena bukan karena kita disponsori Indodax, sama sekali tidak. Tapi kalau di Indodax kan bisa 10.000 Om. Dan ya, beli pun betul. bisa 10.000. Makanya saya arahkan teman-teman, ya udah pakai Indodax saja dulu, biar Ya gampang, memang biar kalau ngerasain dulu. apa namanya kalau yang teman-teman yang masih baru pemula memang enaknya di Indodax gitu karena Ya, lebih familiar gitu. ya. Nanti kalau Om ternyata Om sudah punya tabungan di Indodax, tinggal screenshot, kirim DM ke saya. Nanti saya buatkan NFT Om. Dan NFT-nya kita itu di sini gratis. Jadi teman-teman di sini seperti Om lihat, kami bagi-bagi giveaway, kadang dalam bentuk Maha Wallet, kadang dalam bentuk token yang sudah liquid, sudah ada di market. Kami bagi-bagi. Kalau ada event yang butuh airdrop, gas fee selain Ethereum, kami yang nanggung untuk teman-teman belajar, karena memang kami mau mengedukasi. Nah, nanti Om kalau udah punya tabungan kripto ternyata, Om tinggal screenshot, kirim ke saya. Yang penting mutasinya yang dikirim, kirim ke saya, DM ke saya. Nanti terserah Om mau pakai foto kah, mau pakai animasi kah, mau pakai apapun itu, tidak harus fotonya Om, untuk saya mintingkan NFT sebagai identitas bahwa bagian dari Al Edukasi toh gitu. Jadi siap, nanti ke depan, karena ada program-program nanti yang saya bikin seperti itu supaya teman-teman belajar Om. Oh ternyata identitas kita di dunia kripto itu NFT bukan ya. ID card, bukan KTP, bukan apa gitu. Saya bikin seperti itu supaya teman-teman di sini ngerti gitu. Itu sih Om. Ya, siap. Oke. Oke Om, tetap biar Om. Om yang putuskan, bukan saya. Tidak boleh siapa-siapa. Om yang investornya, Om yang putuskan. Oh siap Monggo, gitu. Pasti Om. Gitu. Siap, Om. Dan juga Monggo masih ada yang beberapa proyek lagi yang nanti akan saya sampaikan ke Bung Al, minta untuk di kayak begini lagi Om, biar saya juga lebih enak lagi gitu. Monggo boleh Om, supaya kita ada varian juga. Soalnya dari kemarin otaknya teman-teman itu kami gerinda, bukan kami asa tapi kami gerinda.
Karena dari yang tidak ngerti tiba-tiba terjun ke event testnet yang harus coba semua teknologi Web3, coba semua teknologi blockchain, sakit pala teman-teman. Makanya kita ada seperti ini selingan bagus juga sih Om. Oke, Om. Ya, Ya silakan kami kembalikan ke Bung Al lagi. Bagi yang rekan-rekan yang mau nanya silakan aja. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya. Jaka. Om Satoshi Monitor, silakan Om. Dia Monitor Om. pakai logo bridge. Monitor aku Om. Ini belajar. Monitor Om. Monggo silakan Om. Siap Om. Aku monitor Om Al. Monitor Om. Lagi di ruangan ini. Siap. Oh siap, silakan Om. Posisi di Jakarta apa di Kalimantan? Om. Makassar. Belum Om. Selasa baru ke Jakarta. Oh, bisa mampir ke Gubuk. Dilanjutkan Bang Al, aku monitor aja. Sambil belajar-belajar. Oke, siap Om. Siap. Monggo yang lain. Saya mau nanya tapi belum memenuhi SK-nya, syarat dan ketentuan. Enggak apa-apa Om. Enggak apa-apa Om. Kalau pas lagi naik gini itu bebas Om nanya. Gitu. Iya, Kalau lagi naik gini itu bebas. Siapa saya boleh bertanya. Maksud saya itu sebenarnya untuk menyodorkan hal yang kita diskusikan gitu. Jadi kalau udah naik kita siapapun boleh bertanya. Kalau ini project dari ini di luar project lain nggak apa-apa ya? Silakan Om. Kayak project dari Turki katanya. Ini kan temen ada foldernya lagi kemarin nyicil gitu buat dapat diskon nyicil TCS ya. TC Coin apa ya? Iya, TC Coin kalau nggak salah. Kisi-kisi gambarannya gimana project itu, Bang Al? Oke. Kalau yang itu mungkin nanti Om kirim aja websitenya yang mana sih gitu. Biar saya lihat dulu. Setelah itu kita bawa dalam diskusi yang lain, gitu Om. Siap. Oke Om. Karena kalau itu kan kita berarti membedah lagi kan. Betul. Siap. Boleh Om, Siap. boleh. Kalau udah naik gini mau bertanya boleh. Oke, lanjutkan. Monggo Om, silakan yang lain. Silakan yang lain. Om Dekor, Om Diri. Paman monitor, izin tanya boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Izin nih. Tadi kan Paman bilang kan suatu komunitas bisa menaikkan atau ngepam token tersebut ya? Ya. Yang saya tanyakan, andai kata apabila yang punya token itu juga bisa mempengaruhi ngepamnya? Bisa, sangat. Harusnya dia yang ngepam, bukan hanya komunitas. Komunitas itu membantu memperluas marketingnya, sehingga mengajak orang untuk beli, tapi dengan tidak dengan janji, gitu loh. Dengan ini kita komunitasnya gede loh, artinya banyak loh kita yang menggunakannya, yang nantinya akan berdampak kepada akan ada investor besar lainnya atau proyek lainnya yang tertarik untuk bekerja sama. Nangkep Om? Nangkeman, makasih. Nanti kalau ada lagi saya lagi nyantol. Siap. Jadi contohnya kayak proyek Vita Inu gitu misalnya. Vita Inu karena komunitasnya solid, komunitasnya besar, kemudian arminya kuat, akhirnya kalau saya tidak salah ya, coba tolong nanti bantu di cross check. Akhirnya Bryce kan ikut investasi di sana, bekerja sama dan berinvestasi malah di Vita Inu. Ada Om Dahlan enggak ya? Om Dahlan betul enggak? Vita Inu ya yang Bryce investasi ya? Iya, salah satu investor terbesar lah anggapannya. Dia mau menyumbangkan 3,5 juta dolar.
Halo, Ya, dengar nggak? ya, denger Om. Oh, ya itu. Tuh. Oke Terus Om. makanya kan dia kan pengembangan di Vita ya. Kalau kita ngomong Vinu lah ya. Saya ngomong Vinu soalnya saya kan juga holdernya juga. Dan saya sudah Asik. lama sih. Sudah setahun lebih saya megang ini. Vita ini itu satu memang MC-nya masih kecil. Terus habis itu yang saya suka dia itu model pembakarannya, model burning token ya. Dia itu melibatkan di komunitasnya melalui Discord. Itu loh. Jadi Ya, secara sukarela lah, secara sukarela. Terus habis itu dia sekarang lagi pengembangan di blockchain-nya sendiri. Yang paling ya, salut lagi, komunitasnya itu sangat militan. Karena apa? Setiap ada voting misal kayak kemarin berapa bulan yang lalu dia voting di Bybit, dia menang ya, listing. Dia voting di Gate.io, padahal dia di Gate.io musuhnya itu besar-besar, lawannya itu ya. berat-berat, dia nomor 1. Jadi komunitasnya sangat besar. Memang benar kata Bang Al, komunitas sangat mempengaruhi sih, sangat mempengaruhi suatu project dan suatu project. Secara otomatis orang kalau sudah banyak mengenal dan mengetahui si proyek tersebut, mau tidak mau mereka kan bakal mencoba dan bakal membeli kan. Secara otomatis dengan berjalannya waktu harga itu kan bakal mengikuti. Itu sih. Nah, thank you Om. Nah, seperti itu Om. Jadi tugas komunitas sebenarnya di situ, di sisi marketingnya. Dengan seperti itu, akhirnya kan ada investor besar lain ataupun proyek lain yang akhirnya bekerja sama. Dan itu banyak kejadian di proyek-proyek lain. Kurang lebih seperti itu Om. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Monggo yang lain. Kang Ujang, Bang Pur, Om Ibrahim. Ngopi, Bang Jaka lagi ngopi nih. Udah, saya monitor. Baru Weh, gabung, nggak tahu Om. dari awal, baru beres Isa. Lagi nyetir. Oke, hati-hati. Yang di bawah barangkali silakan. Mikirin Gerindra, Bang. Wah, Ini klaim yang itu Venom itu muter aja dari tadi. sama Pusing, Om. Bang. Ya, Sama Om, muter-muter juga. Om Al, ya, silakan Om. ini tadi aku masuk kayaknya rada telat nih. Kalau kita mau apa ya? Kalau kita mau nyicil nih, kita misalnya ada diskon, kira-kira fundamental kita mau terjun di suatu aset itu dari mana sisi ngelihatnya Om? Maaf nih pemula. Oke, siap Om. Kalau di sini yang karena teman-teman di sini asli sebagian besar pemula, maka saya menyarankan nyoba dulu di ranking 15 coin market cap di luar stabil coin Om. Kalau di sini ya. Tapi kalau Om nanya lebih spesifik apa sih parameter untuk melihatnya? Satu itu saya pakai bahasa sederhana ya Om. Karena biar teman-teman yang lain itu bisa nangkap. Satu itu saya akan lihat kalau di luar 15 itu saya akan lihat proyeknya apa. Kemudian proyeknya itu masuk akal atau tidak. Setelah itu proyeknya itu bisa mendatangkan penghasilan bagi si pengelola proyek kriptonya atau tidak. Kalau itu tidak terpenuhi dan saya orang baru, saya akan tidak masuk Om. Karena kalau itu tidak terpenuhi, maka yang dimainkan oleh proyek itu hanyalah capital gain-nya. Ya kan? Tidak ada sumber pendapatan, tidak ada hal yang akhirnya memicu orang untuk membeli itu. Kenapa Bryce ikut-ikutan naik kemarin, sempat ngedam, habis itu naik, ngedam lagi, karena marketplace untuk rumahnya itu udah dibuka dan itu udah mulai berjalan. Maka itu membuat para investor semakin yakin Bryce itu punya masa depan. Itu sebagai contoh. Gitu.
gitu. Karena tadi udah dikasih contoh Vita Inu, maka kita kasih contoh lagi yang lain supaya kita tidak fanatik. Atau misalnya Shiba Inu yang dia tidak punya proyeknya masih terkendala, tapi arminya kuat gitu loh. Kemudian dia ada swap, walaupun berkendala, arminya tetap ngotot, mereka pakai swapnya mereka sendiri untuk bertransaksi dan segala macam. Di mana itu menjadi sumber pendapatan bagi yang menjalankan proyeknya, bagi developer. Artinya itu akan bisa membantu mengangkat harga. Saya akan lihat di situ dulu, Om. Kalau yang lain itu faktor selanjutnya. Kalau ini terpenuhi, maka saya lanjut ke step keduanya, parameternya apa. Mudah-mudahan bisa menjawab, Om. Ya. Kebungkus lah, kebungkus. Kisi-kisinya kebungkus. Siap. Yang ini ya 15 top market cap lah kira-kira ya. Bener, Om. Kalau teman-teman di sini saya arahkan itu dulu. Top 15 coin market cap di luar stabil coin ya, Om. Jadi stabil coin dikeluarkan dulu. Ya. Karena kalau kita kan modalnya apa ya? Gampang kena FOMO ya. Kalau saya sendiri kadang-kala udah kena FOMO ujungnya sangkut gitu ya. Biasa sih, cuma kalau 15 itu kalau aku rada fanatik soalnya sama itu, sama Om Dahlan tuh biasanya sama Bang Tito XRP militan saya ya Om. Kalau dari 15 itu yang recommended menurut Bang Al apa? Bang Al, dari 15 itu selain kalau saya semuanya, Om. 15 itu semuanya. Tapi saya selalu bilang sama teman-teman, Solana kita hold dulu ya. Karena kan Solana lagi ada isu, lagi banyak isu kan. Solana kita hold dulu. Bukan berarti Solana jelek, enggak. Tapi yang lain itu saya tidak mendorong teman-teman beli A, beli B, beli Bitcoin, beli Ethereum, beli Litecoin, enggak. Teman-teman yang milih. Tapi saya cuma kasih range-nya. Main ini dulu deh biar aman. Nanti setelah itu baru kita naik ke step berikutnya. Kalau beberapa teman-teman itu udah naik ke step berikutnya, mereka udah nanya soal micin dan segala macam. Mereka udah masuk ke situ. Iya. Secara spesifik kalau saya kan belum begitu paham ya. Karena kadang-kala kalau pas ada diskon kemudian ada uang jajan nih kira-kira, wah ini bisa buat nyicil, jadi nggak ngelihat nggak ngelihat candle hal di belakangnya. Iya. Jadi ya. Asal diskon kadang-kala ya udahlah masuk gitu. Tapi mungkin ada ilmu lain mungkin Bang Al. Kalau saya biasanya yang 15 itu kita lihat, biasanya teman-teman nanya, saya mau nabung nih Om, kira-kira apa ya dari 15 itu? Kita bukain candle dulu Om. Oh yang ini dia kondisinya lagi ngepam kayak kemarin. Jangan masuk ke XRP dulu ya, jangan masuk ke sini, jangan masuk ke sini. Kenapa? Mereka posisinya ngepam. Karena pasti akan ada koreksi. Tapi kalau lagi pada koreksi, saya bebaskan teman-teman. Silahkan pilih yang mana. Yang penting lihat di chart bulanannya, mingguan dan bulanannya, harga sebelumnya itu seperti apa. Gitu loh. Kalau dia cenderung terlalu banyak naik, cari dulu deh yang cenderung turun. Belinya yang situ. Tapi kalau misalnya sama parameternya, ya udah bebas milih yang mana. Biasanya di sini tuh saya arahkan seperti itu. Jadi untuk terbiasa dulu jangan beli pada saat hijau terus jual pada saat merah, sakit pala yang ada. Gitu Om. Iya, siap. Oke, mungkin untuk kali ini sebelum kita lanjut diskusi santai, biar rekamannya tidak kepanjangan juga, saya stop dulu rekamannya karena tadi saya buka, maka saya harus tutup juga. Tapi bukan berarti kita semua turun ya, Anda mau lanjut diskusi, monggo diskusi santai. Oke. Pembahasan kita tentang proyek ini, sekali lagi saya tekankan,
di sini tuh grup edukasi, bukan grup project, sehingga kami tidak dalam posisi memfomokan ataupun menjudge atau ngevote ke project ini, tidak sama sekali. Tapi apa yang diangkat pada malam ini itu untuk menjadi contoh ke teman-teman bagaimana sih cara melihat project kalau kita ditawarin project, apa-apa yang kita lihat. Itu tadi yang kami lakukan, jadi sama sekali tidak ada niat yang lain. Takutnya begitu video ini beredar, dipikir kita sedang memfomokan ataupun nge-food project ini, jadi tidak sama sekali. Oke. Untuk kali ini kita akhiri dulu. Sebelum kita lanjut diskusi ringan, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kata-kata yang warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan tuan rumah Mata Najwa, saya tuan rumahnya Al Edukasi. Ya, keep smart berinvestasi. KWK.